tukang galon itu pun memaksaku membuka baju. Namun ia kaget ketika melihat kebunku yang cukup lebat. Aku pun malu. Sudah lama aku tidak merapikan kebunku. Pisang Ambon besar yang ada di tangan kanannya seperti siap ditanam di kebunku. Pisang Ambon itu begitu besar, panjang, dan berserat seperti otot yang mengejang. Aku Nadia, usia 40 tahun. Sudah lama aku menjanda. Bahkan aku sendiri kadang lupa sudah berapa tahun tepatnya suamiku meninggal. Yang kuingat hanya rasa sepi itu, tidak pernah benar-benar pergi dari rumah ini. Rumah peninggalan orang tuaku ini berada agak jauh dari pemukiman warga. Sekelilingnya hanya ladang kosong, pohon bambu, dan angin yang membawa suara dedaunan kering. Sejak suamiku pergi karena penyakit jantung beberapa tahun lalu, aku menjalani hidup sendirian. Anak kami satu-satunya sudah lama merantau ke luar negeri. Aku tidak pernah menghalanginya. Hidup harus terus berjalan, begitu juga hidupnya. Tapi aku tetap tinggal di rumah ini, menjaga kenangan, menjaga kebun kecil di samping rumah yang dulu sering dirawat bersama. Almarhum suamiku hidup dalam kesunyian membuatku lebih peka terhadap hal-hal kecil, seperti suara sepeda motor tua yang mendekat dari kejauhan. Suara itu bukan sekadar deru mesin, tapi tanda bahwa seseorang akan datang. Seseorang yang mungkin tidak penting bagi dunia, tapi bagi orang seperti aku yang hanya berbicara dengan ayam dan tanaman, dia adalah satu-satunya yang membuat hari terasa sedikit lebih hidup. Namanya Damar. Ia pengantar air galon. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya kerap diikat kecil di belakang kepala. Seminggu 3 kali, ia datang mengantar air galon ke rumahku. Tapi sudah hampir 1 tahun ini, pekerjaannya tidak sebatas menurunkan galon lalu pergi. Damar sering duduk di ruang tamuku yang sederhana. Sambil minum teh manis buatan tanganku, kami mengobrol kadang tentang politik, kadang tentang harga pupuk, dan lebih sering lagi tentang hal-hal remeh yang tidak penting tapi cukup membuatku tertawa. "Kenapa ibu tidak coba tanam pisang di sebelah kebun itu?" tanyanya suatu hari, menunjuk ke tanah lapang di samping rumah yang hanya ditumbuhi rumput liar. Tanahnya keras. Lagi pula aku sudah tidak sekuat dulu, jawabku sambil menuang teh ke cangkirnya. Damar tersenyum, lalu meletakkan galon terakhir ke tempatnya. "Kalau ibu setuju, saya bantu. Pisang Ambon bagus, bisa panen banyak nanti." Aku tidak langsung menjawab, tapi sejak hari itu, kami mulai membersihkan kebun sebelah rumah bersama. Damar membawa cangkul dari rumahnya, bibit pisang dari kenalannya di kampung sebelah, dan semangat yang entah datang dari mana. Aku hanya menyediakan teh dan kadang nasi goreng atau singkong rebus. Tapi entah bagaimana, aku merasa seperti muda kembali. Ada percakapan, ada tawa, ada suara laki-laki di rumah ini lagi. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba saat kami tengah menanam bibit pisang terakhir. Kami berlarian ke beranda. Basah kuyup, Damar tertawa lebar, wajahnya kotor oleh tanah, dan aku memandangnya dalam diam. Sesaat, hatiku terasa hangat, seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh di sela-sela sepi ini. Bukan hanya pohon pisang di halaman, tapi juga sesuatu yang belum bisa kujelaskan. "Maaf, jadi basah semua," katanya sambil mengeringkan rambutnya dengan ujung bajunya sendiri. Aku hanya tersenyum kecil. "Tidak apa. Lagi pula, aku sudah lama tidak melihat hujan dari beranda." Begini, kami duduk berdua di sana, diam menatap hujan. Rumah ini biasanya terasa dingin dan sunyi saat hujan turun. Tapi sore itu berbeda. Ada suara napas lain selain milikku. Ada jejak kaki di lantai basah. Ada canda yang menggema pelan dari dapur ke ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku tidak takut lagi dengan suara sunyi. Hujan malam itu deras sekali. Petir sesekali membelah langit. Angin menggatuking getak jendela dengan keras. Damar yang awalnya hanya berniat membantu menyiram tanaman, kini terjebak hujan lebat di rumahku. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Dan jelas ia tidak akan bisa pulang malam ini dengan motor tuanya. "Dam, kamu tidur sini aja ya. Kasihan kalau maksa pulang," ucapku sambil menyiapkan handuk dan baju ganti bekas milik almarhum suamiku. Ia sempat ragu, tapi kemudian tersenyum dan mengangguk. "Kalau ibu nggak keberatan?" Aku tertawa kecil. "Rumah segede ini, masa kamu saya suruh tidur di luar?" Kami makan malam sederhana, nasi hangat, sayur bayam, dan tempe goreng. Lalu sebentar, di ruang tamu, suara hujan makin keras, dan suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Hangat tapi juga canggung. Malam itu, hanya ada satu kamar yang layak digunakan. Kamar almarhum suamiku, yang kini jadi kamar utamaku. "Tidur di sini aja, Dam,"
Kasur besar, gak masalah, ujarku, setengah bercanda, setengah bener-bener menawarkan. Damar menatapku sejenak, lalu ia masuk ke kamar dengan pelan. Dan aku menyusul kemudian. Lampu kami redupkan. Kami tidur berdampingan. Awalnya saling membelakangi, berusaha menjaga jarak dan sopan. Tapi dinginnya malam itu perlahan menghapuskan jarak itu. Aku menggigil, dan Damar yang mungkin menyadari, pelan-pelan mendekat dan memelukku dari belakang. Aku terdiam, ada rasa hangat menjalari dadaku, tapi juga ada gemuruh aneh di hati. Sudah lama sekali, aku tidak dipeluk oleh seorang lelaki. Pelukan itu tidak buru-buru, tidak kasar, tapi penuh rasa hati-hati. Seakan ia pun ragu, tapi tulus Nadia, bisiknya di telingaku, nyaris tak terdengar. Aku menoleh pelan, mata kami bertemu dalam gelap. Ia menatapku begitu dalam, lalu berkata, "Saya suka sama ibu." Aku membisu, tak tahu harus menjawab apa. Tapi di balik dadaku, ada perasaan yang selama ini aku kubur, perlahan muncul ke permukaan. Kesepian yang lama diam, kini menjelma jadi sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang terasa hangat dan menyesakkan. Malam itu, kami terlalu larut dalam kehangatan yang tiba-tiba, dalam keheningan yang terlalu dekat. Dan terjadi sesuatu yang mungkin tidak direncanakan, tapi juga tidak sepenuhnya dicegah. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Damar masih terlelap, wajahnya terlihat tenang. Aku menatapnya lama, lalu bangkit dan masuk ke kamar mandi. Air dingin pagi itu menyegarkan tubuhku, tapi pikiranku justru semakin kacau. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apa artinya semua ini? Aku belum sempat menyelesaikan pikiranku ketika suara ketukan pelan terdengar dari luar pintu kamar mandi. "Ibu, boleh saya masuk? Sekalian mandi juk." Aku membuka pintu sedikit, menyodorkan handuk bersih. "Ya, tapi gantian ya. Tunggu sebentar." Damar hanya tersenyum dari balik pintu. Dan dalam senyumnya itu, aku melihat ada harapan dan juga rasa bersalah yang mungkin sama besarnya dengan yang kurasakan. Aku sendiri belum tahu bagaimana hidupku akan berubah setelah malam itu. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, dari sejak pohon pisang itu kami tanam, dan hingga pelukan di malam hujan kemarin hati ini, perlahan mulai membuka diri untuk seseorang yang selama ini hanya kupandang sebagai pengantar galon. Hari itu matahari menyengat sejak pagi. Panasnya membuat udara terasa kering, dan galon air di dapurku benar-benar kosong sejak semalam. Rasanya malas keluar rumah hanya untuk mencari tukang air di kota. Jadi, aku duduk di beranda, berharap Damar datang seperti biasa. Dan benar saja, suara motor tuanya terdengar di kejauhan. Makin lama makin dekat. Aku tersenyum tanpa sadar. Ada rasa yang tidak bisa kutolak sejak malam hujan itu. Sejak pelukannya menghapus dinginku, kehadirannya jadi sesuatu yang selalu kutunggu. Damar turun dari motornya sambil membawa galon dan satu kantong besar plastik hitam. Aku menyambutnya di pintu. "Wah, pas banget kamu datang. Mas, air habis dari tadi malam," kataku sambil membukakan pintu libar-libar. Damar tersenyum, menurunkan galon di dapur, lalu kembali ke ruang tamu dengan kantong plastik di tangannya. "Ini, Bu, oleh-oleh dari kebun pisang Ambon kita itu. Udah mulai panen. Saya ambil yang paling besar buat Ibu." Aku terkekeh sambil membuka plastik itu. Isinya beberapa sisir pisang Ambon yang besar-besar, matang kuning sempurna. "Masya Allah, besar-besar banget pisangnya Mas Damar," kataku sambil terkikik. "Pisang Ambonmu benar-benar menggoda ya. Enak sekali kelihatannya." Damar tergelak. Ia tahu aku sedang menggoda dengan nada bercanda. Aku pun tak bisa menahan tawa. Suasana kami siang itu terasa begitu ringan dan akrab, seperti dua sahabat lama yang saling mengerti bahasa tanpa kata. "Kalau Ibu suka, besok saya bawa lagi. Banyak kok di kebun, tapi yang sebesar ini nggak selalu ada. Harus rajin dirawat," ucapnya sambil duduk di kursi panjang ruang tamu. Aku membawa pisang itu ke dapur, memotong beberapa, lalu menyajikannya di piring bersama teh hangat. Kami duduk berdua, menikmati teh dan pisang Ambon dengan tawi-tawa kecil yang jarang kudengar di rumah ini sebelumnya. Sesekali, tatapan kami bertemu. Tapi kami sama-sama pura-pura sibuk dengan pisang di tangan. Ada sesuatu yang menggantung di antara kami kenangan malam itu. Dan keakraban yang makin hari makin terasa dalam. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya nggak bakal pernah tanam pisang di kebun itu, kata Damar pelan. "Saya suka lihat Ibu senang, suka lihat Ibu ketawa, kayak sekarang ini." Aku menoleh pelan, menatap matanya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat.
Dan kalau bukan karena Mas Damar, rumah ini masih penuh sepi dan angin. Kataku jujur. Terima kasih. Udah hadir, udah bertahan. Damar tersenyum. Kali ini senyumnya penuh makna. Hangat, pelan-pelan. Ia menggeser duduknya lebih dekat. Tapi tak ada yang terjadi selain tangan kami yang bersentuhan sesaat. Lalu diam. Tak perlu kata-kata. Tak perlu pelukan. Siang itu cukup dengan pisang Ambon dan teh manis. Hati kami sudah saling tahu bahwa meski semuanya masih belum pasti, kami sama-sama sudah tidak sendiri. Sejak hari itu, Damar makin sering datang ke rumahku. Tidak hanya untuk mengantar galon, tapi juga sekadar membawa buah, sayur dari pasar. Atau kadang hanya duduk di teras sambil menikmati kopi hitam buatanku. Kebersamaan kami menjadi hal yang biasa, bahkan terlalu biasa, hingga akhirnya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Walau rumahku jauh dari pusat kampung, suara dan kabar tetap bisa menjangkau segala sudut. Apalagi saat seseorang dianggap janda dan seorang pria mulai rutin datang ke rumahnya. Maka cukup satu mata yang melihat, satu mulut yang membisik, lalu beranak pinak jadi banyak cerita. Suatu pagi, saat aku ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli gula, aku merasakan pandangan aneh dari beberapa ibu yang sedang duduk di bangku kayu depan warung. Bu Nadia, sehat ya? Sapa salah satu dari mereka. Senyumannya tidak sepenuhnya tulus. Aku membalas senyum, walau hatiku bisa membaca maksudnya. Iya Bu, alhamdulillah, sehat. Saat aku membayar dan hendak pergi, samar-samar ku dengar salah satu berbisik kepada yang lain. Itu loh, yang sering dikunjungi Mas Galon itu, tiap hari. Loh, hatiku mencelos sedikit. Tapi aku berjalan pulang seperti biasa, dengan langkah yang tetap tenang. Siangnya, saat Damar datang membawa galon dan pisang rebus, aku menyambutnya seperti biasa, tapi kali ini dengan sedikit resah di dada. Ia sepertinya tahu, karena dari cara menatapku, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Ada apa Bu? Tanyanya saat kami duduk di beranda. Kok wajahnya beda ya? Aku menatap pisang rebus yang masih mengepul di piring. Aku ke warung tadi. Beberapa orang mulai berbisik tentang kita. Damar mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. Saya duga memang begitu. Kampung kecil, suara bisa lebih cepat dari motor saya. Kami tertawa kecil, tapi tidak ada tawa yang benar-benar lepas. Kalau itu mengganggu Ibu, saya bisa kurangi datang ke sini. Katanya serius. Aku menatapnya. Ada nyeri kecil di dada saat membayangkan hari-hariku kembali sepi. Tapi aku juga sadar, perasaan ini tak bisa selamanya kami sembunyikan dalam diam. Aku pun menjawab pelan. Yang paling aku takutkan bukan mereka, tapi kalau kamu datang hanya karena kasihan. Aku ini perempuan yang sudah melewati banyak luka. Jangan datang hanya karena ingin mengisi kekosongan sementara. Damar menggenggam tanganku di atas meja kayu tua itu. Matanya jujur dan tak gentar. Nadia, aku datang karena aku ingin tetap datang. Bukan karena kasihan, bukan karena galon, tapi karena aku cinta sama kamu. Aku terdiam. Kalimat itu seperti meledak di dalam dada. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi saat ia menggenggam tanganku lebih erat, aku tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku percaya lagi pada cinta. Malamnya, aku merenung di kamar, menatap langit-langit sambil memeluk bantal. Apa aku siap? Apa aku pantas dicintai lagi? Tapi pikiran-pikiran itu perlahan melebur oleh rasa hangat yang tumbuh hari demi hari. Dan besok, saat Damar datang lagi, bukan hanya air galon yang kubutuhkan, tapi juga ketulusan yang ia bawa bersama langkah-langkahnya beberapa hari terakhir. Tubuhku terasa aneh, mual di pagi hari, kepala sering pusing, dan perutku terasa tidak nyaman. Awalnya aku pikir karena masuk angin atau kecapekan, tapi saat mencium aroma tumisan bawang merah pun, aku nyaris muntah. Aku mulai curiga. Hari itu, aku nekat pergi ke puskesmas diam-diam tanpa mengabari siapapun. Bahkan Damar, yang biasanya datang sore hari, tak kuberi kabar sedikit pun. Aku duduk di bangku ruang tunggu puskesmas dengan hati berdebar, menunggu hasil pemeriksaan bidan. Nadia, panggil suara lembut itu dari balik tirai. Aku masuk, dan bidan muda itu tersenyum ramah, tapi ada kerutan ragu di wajahnya saat berkata, Bu Nadia, saya tahu ini mungkin kabar yang tidak ibu sangka. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak semakin cepat. Selamat ya Bu, ibu hamil? Seakan dunia berhenti berputar. Aku duduk terpaku. Nafasku tertahan, otakku kosong. Kata-kata ibu hamil bergema seperti guntur di dalam kepala. Usia 40, janda.
tak bersuami. Dan hamil. Sore itu aku pulang dengan langkah lunglai. Pisang-pisang yang mulai matang di kebun sebelah rumah seolah menatapku dengan bisu. Hari itu Damar datang seperti biasa, membawa galon dan senyum hangatnya. "Nadia, kamu pucat banget. Kamu sakit?" tanyanya cemas. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, tatapan yang lama, tatapan yang membuat Damar mulai gelisah. "Ada apa?" Aku menunduk. Tanganku gemetar. Lalu kuucapkan dengan suara lirih, nyaris berbisik, "Aku hamil, Damar." Damar terdiam, wajahnya kehilangan warna. Galon yang ia bawa tadi sudah ia letakkan. Dan kini, hanya ada keheningan yang menggantung di antara kami. "Apa kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku nggak tahu harus gimana, Damar. Usia kita nggak muda lagi. Aku malu, aku takut. Apa kata orang? Apa yang akan mereka lakukan padaku?" Damar menatapku dalam-dalam. Wahanya berubah, ada kekalutan, tapi juga ketegasan. "Nadia, aku bertanggung jawab. Semua ini salahku juga. Aku nggak akan lari. Aku akan jaga kamu. Aku akan jaga anak ini. Aku ingin mempercayainya, tapi luka masa lalu membuatku ragu." Aku menangis dalam pelukannya malam itu bukan hanya karena takut, tapi karena harapan yang diam dayem masih tersisa dalam dada ini. Harapan bahwa mungkin, meski aku tidak muda lagi, meski dunia akan menghakimi, tapi cinta yang tumbuh dari pohon, pisang, dan hujan malam itu bisa tetap tumbuh jadi sesuatu yang nyata. Hari-hari berlalu sejak aku memberitahu Damar bahwa aku hamil. Awalnya, ia datang lebih sering, membawakan makanan, membersihkan kebun, bahkan kadang mencium perutku dengan mata berbinar. Ia bilang ingin melihat anak itu tumbuh, ingin membangun masa depan bersamaku, tapi semua itu hanya berlangsung sebentar. Perlahan, Damar mulai berubah. Bukan tak lagi datanginya tetap hadir, tetap membawa galon, tetap menginap jika hujan turun atau jika malam terasa dingin. Tapi setiap kali aku mengajak bicara soal pernikahan, tentang tanggung jawab yang dulu ia ucapkan dengan penuh keyakinan, ia selalu menghindar. "Bukan sekarang, Nat. Aku belum siap secara ekonomi. Nanti ya, tunggu aku dapat tambahan kerjaan dulu, biar orang-orang reda dulu omongannya, baru kita bicara serius." Selalu alasan, selalu ditunda. Sementara itu, perutku makin membesar. Aku tak bisa lagi menutupi kabar kehamilanku. Bisik-bisik di kampung berubah jadi cibiran terang-terangan. Ada yang menyindirku halus di warung. Ada yang terang-terangan bilang, aku perempuan tua yang haus lelaki. Malam-malam yang dulu hangat bersamanya, kini terasa dingin dan penuh keraguan. Damar masih memelukku, masih mencumbuku seperti dulu, tapi semua itu terasa kosong. Ia tidak lagi bicara soal masa depan. Ia tidak lagi menyentuh perutku sambil berbicara pada bayinya. Ia hanya datang, mengambil apa yang ia butuhkan, lalu pergi seolah semuanya wajar. Dan aku, bodohnya, membiarkan itu terus terjadi. Sampai suatu malam, saat hujan kembali turun, dan Damar tertidur di sebelahku. Aku hanya duduk memandangi wajahnya. Dalam diam, dalam perih, air mataku jatuh satu per satu. Aku sadar, mungkin aku bukan dicintai, hanya digunakan. Tubuhku menjadi pelarian, hatiku jadi tempat singgah, bukan tujuan. "Aku ini siapa buatmu, Damar?" bisikku. Meski ia sudah tertidur, tapi meski dia mendengar, aku tahu, tak akan menjawab. Dan kalaupun ia jawab, mungkin itu hanya kata-kata manis yang lagi-lagi mengulur waktu di luar. Pohon pisang Ambon yang dulu kami tanam bersama mulai berbuah lebat. Tapi anehnya, hatiku yang dulu tumbuh bersamanya, kini mulai layu, pelan-pelan. Aku tahu, aku harus memilih, bertahan dalam cinta yang semu, atau belajar meninggalkan. Sebelum aku hancur lebih dalam, malam semakin dingin, langit hitam, tanpa bintang. Di luar sana, pohon-pohon pisang Ambon berdiri bisu di bawah rinai gerimis. Buah-buahnya bergelantungan, seperti diam-diam menertawaiku. Aku duduk di tepi ranjang, sendiri, hanya ditemani suara detak jam dinding dan rintik hujan di atap seng. Parrot kini mulai membesar jelas, nyata, tak bisa lagi kusembunyikan di balik dasar longgar. Setiap kali aku menatapnya, air mataku kembali mengalir. "Ayahmu gak pernah benar-benar niat menetap," bisikku pelan, sambil menyentuh perutku dengan telapak tangan hangat. "Dia cuma mampir, seperti galon yang datang seminggu 3 kali. Damar sudah seminggu tak datang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Terakhir ia bilang mau cari kerja tambahan,
Tapi aku tahu itu hanya satu dari banyak alasan yang dulu sempat kubelak-belakan. Dulu, aku selalu mencoba memahami. Mungkin dia lelah, mungkin dia bingung, mungkin waktunya belum pas. Tapi ternyata aku hanya sedang membohongi diriku sendiri. Malam-malam seperti ini sudah sering datang. Aku terjaga, duduk memeluk bantal dengan tubuh gemetar karena tangis yang tertahan. Tubuh ini sudah tidak muda, tapi hati ini kembali luka seperti remaja yang di PHP-in untuk pertama kalinya. Dulu aku berpikir, cinta datang untuk menghangatkan, tapi kali ini cinta datang untuk menguji. Aku hamil dari lelaki yang bahkan tak berani menyebutku istrinya. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bicara melalui pesan suara. Mas Damar, tolong jangan diam. Aku butuh kepastian. Kalau kamu memang tidak mau menikahiku, bilang saja. Aku gak akan kejar kamu. Tapi tolong, jangan gantung aku seperti ini. Pesan itu hanya centang 2, dibaca, tak dijawab. Sejak itu aku tahu, aku sudah tidak perlu bertanya lagi. Air mataku jatuh ke tangan yang kini memeluk perutku. Di dalam sana ada hidup kecil yang tak berdosa. Anak ini bukan kesalahan, bukan aib, tapi hasil dari cintaku meski cintanya ternyata hanya sebatas nafsu dan janji yang membusuk seperti pisang yang dibiarkan terlalu lama di rak dapur. Aku memejamkan mata. Maafkan ibu, nak, bisikku lirih. Ibu akan kuat, walau tanpa ayahmu. Walau dicaci, ibu akan jaga kamu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi menunggu suara motor Damar di kejauhan. Tak lagi berharap pada pesan yang tak kunjung dibalas. Malam ini, aku mulai belajar bahwa terkadang mencintai diri sendiri adalah satu-satunya jalan untuk sembuh.